bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Titian Reza Ivania dari kelas 82. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan tema Aku dan Pelayananku. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema Aku dan Pelayananku dari bab 10 dengan mata pelajaran Agama Kristen. Di sini sebelum presentasi ada ayat yang akan aku bacakan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berikutnya ada di slide pertama. Slide ini menjelaskan bahwa setelah mempelajari materi, siswa diharapkan bisa memahami bagaimana perkembangan pelayanan gereja saat ini. Yang kedua, mengetahui berbagai bentuk pelayanan yang bisa dilakukan. Yang ketiga, mau dan berani terlibat dalam pelayanan yang di gereja. Yang keempat, menyadari bahwa melayani harus dilakukan dengan tanggung jawab. Intinya, slide ini menekankan bahwa setiap remaja dipanggil untuk memahami dan ikut ambil bagian dalam pelayanan dengan sikap yang benar. Berikutnya, di slide yang kedua, ada arti pelayanan. Yang pertama, berasal dari kata layan. Yang kedua, membantu dan melakukan sesuatu bagi orang lain. Yang ketiga, wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Yang keempat, dilakukan dengan rendah hati dan tanggung jawab. Slide ini menjelaskan bahwa pelayanan berarti membantu dan melakukan sesuatu untuk orang lain dengan hati yang tulus. Pelayanan bukan hanya sekedar tugas, tetapi wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Saat kita melayani, kita belajar untuk rendah hati, peduli, dan tanggung jawab. Pelayanan adalah tindakan nyata yang menunjukkan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Berikutnya di slide ketiga ada kondisi pelayanan gereja masa kini. Yang pertama, banyak remaja yang masih kurang aktif dalam ibadah. Yang kedua, pengaruh teknologi dan lingkungan. Yang ketiga, gereja perlu strategi layanan yang relevan. Yang keempat, remaja tetap dibutuhkan dalam pelayanan. Slide ini menjelaskan bahwa pelayanan gereja saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama di kalangan remaja. Banyak remaja kurang aktif ibadah karena pengaruh teknologi dan kesibukannya masing-masing dan juga pergaulan. Karena itu, gereja perlu menyesuaikan cara pelayanannya agar tetap relevan. Dengan perkembangan zaman, meskipun ada tantangan, remaja tetap memiliki peran penting dan sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan gereja. Berikutnya di slide keempat, ada bentuk pelayanan gereja. Nah, di sini yang pertama ada worship leader atau pemimpin pujian. Yang kedua, ada singer atau song leader sebagai penyanyi. Yang ketiga, ada pemusik. Yang keempat, ada petugas LCD. Yang kelima, petugas kolektan. Yang keenam, ada petugas paduan suara. Yang ketujuh, ada multimedia. Yang kedelapan, pelayanan sosial. Dan yang kesembilan, ada doa syafaat. Di slide ini, menjelaskan berbagai bentuk pelayanan yang bisa dilakukan di gereja. Pelayanan tidak hanya berkhotbah, tetapi juga
banyak peran lainnya seperti pemimpin pujian, singer, pemusik, petugas LCD, kolektan, paduan suara, multimedia, doa syafaat, dan pelayanan sosial. Artinya, setiap orang bisa melayani sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Tidak ada pelayanan yang lebih penting dari yang lain. Semuanya saling melengkapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, mau bagaimanapun kita juga tetap harus melayani di gereja. Maupun kita tidak bisa atau bisa, kita bisa belajar. Meskipun itu bukan di bakat kita, tapi perlahan-lahan kita akan bisa kalau kita mau belajar demi Tuhan. Dan jika kalian ada bakat, lebih baik kalian melayani di gereja setiap minggu atau saat ibadah jika kalian bisa. Berikutnya, di slide yang kelima, ada peran remaja dalam pelayanan. Terlibat aktif dalam kegiatan gereja, menjadi agen pertumbuhan gereja, dan juga generasi penerus gereja, menjadi saksi Kristus di sekolah dan masyarakat. Slide ini menjelaskan bahwa remaja memiliki peran penting dalam gereja. Remaja bukan hanya sebagai peserta ibadah, tetapi juga sebagai pelaku pelayanan. Remaja adalah generasi penerus gereja, sehingga perlu belajar terlibat sejak sekarang. Dengan aktif melayani, remaja dapat membantu pertumbuhan gereja dan menjadi teladan di sekolah maupun di masyarakat. Intinya, remaja dipanggil untuk berani mengambil bagian bertanggung jawab dalam pelayanan. Berikutnya, di slide ke-6, ada tantangan remaja. Seperti tantangan dari luar adalah teknologi dan lingkungan pergaulan. Dan tantangan dari dalam, kurangnya pemahaman Alkitab dan juga tidak tanggap terhadap perkembangan zaman. Di slide kelima ini menjelaskan bahwa dalam melayani, remaja menghadapi tantangan dari luar dan dari dalam dirinya sendiri. Tantangan dari luar seperti pengaruh teknologi, media sosial, dan pergaulan yang bisa membuat remaja kurang fokus pada pelayanannya. Tantangan dari dalam seperti rasa malas, kurangnya percaya diri, atau kurang memahami firman Tuhan. Karena itu, remaja perlu membangun iman yang kuat dan bijak dalam menggunakan teknologi agar tetap setia dalam melayani. Berikutnya, ada sikap dalam pelayanan. Di slide ke-7 ini, ada sikap dalam pelayanan, contohnya melayani dengan sungguh-sungguh, setia dan bertanggung jawab, dan juga mengandalkan Tuhan, melayani dengan kasih. Slide ini menjelaskan bahwa dalam melayani, sikap hati sangat penting. Pelayanan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, setia, dan penuh tanggung jawab. Selain itu, kita harus melayani dengan rendah hati dan kasih. Bukan untuk mencari pujian, pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mengandalkan Tuhan dan dilakukan dengan hati yang tulus. Intinya, bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana sikap kita saat melayani yang sangat penting. Berikutnya, di slide ke-8 ada rangkuman. Pelayanan adalah wujud kasih kepada Tuhan. Setiap remaja dipanggil untuk melayani. Pelayanan harus dilakukan dengan komitmen. Melayani adalah anugerah dari Tuhan. Slide ini berisikan kesimpulan dari seluruh materi. Pelayanan adalah wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Setiap remaja dipanggil untuk terlibat dan tidak hanya menjadi penonton. Melayani harus dilakukan dengan komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, kita menjadi berkat bagi orang lain dan turut membangun gereja. Intinya, melayani bukan kewajiban semata, tetapi kesempatan untuk bertumbuh dan dipakai Tuhan. Di slide terakhir, ada penutup dari saya. Teman-teman,
Melalui materi ini, kita belajar bahwa melayani bukan hanya tugas orang dewasa, tetapi juga panggilan bagi kita sebagai remaja. Setiap talenta yang kita miliki bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Melayani memang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab, tetapi ketika kita melakukan dengan hati yang tulus, kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Mari kita menjadi remaja yang tidak ragu untuk terlibat, berani mengambil bagian, dan melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Karena saat kita melayani, kita sedang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati.